Halo semuanya, kembali lagi di Tokoh Utama Channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, yuk like video ini dan jangan lupa subscribe. Pada dasarnya, stoicisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan, ketangguhan, dan juga kestabilan emosi dalam menghadapi dunia yang tidak menentu. Stoicisme awalnya diajari oleh Zeno of Citium yang saat itu mendapat musibah besar, yaitu kehilangan semua kekayaannya karena kapalnya tenggelam di tengah perjalanan. Dia kehilangan semua yang dimiliki, murni karena kejadian yang tidak terduga dari alam. Dilanjutkan oleh Epictetus, seorang budak yang hampir menghabiskan seluruh hidupnya dalam penjara. Kemudian dilanjutkan oleh Seneca, seorang politikus Roma yang pernah bertahan melewati bangkrut dan pengasingan. Lalu dilanjutkan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang pernah memimpin perang-perang besar dan di saat yang sama harus menerima kenyataan bahwa anak-anaknya mati. Stoicisme pada awalnya berkembang di Yunani kuno dan kemudian mendominasi Romawi kuno. Penganut filosofi ini sangat banyak dan menyebar luas. Filosofi ini pun sangat terkenal hingga saat ini. Alasannya karena filosofi ini tidak sama dengan filosofi lainnya. Stoicisme membantu kita untuk menghadapi perasaan negatif yang muncul akibat kejadian yang tidak menyenangkan. Orang yang memahami atau mendalami filosofi ini biasanya dikenal sebagai stoik, atau orang yang tenang dalam menghadapi hiruk-pikuk dunia. Mereka bisa tenang menjalani ketidakadilan dan tetap berusaha dalam menjalani hidupnya. Stoicisme juga sudah menjadi hal yang umum diterapkan oleh pemimpin besar dalam sejarah seperti Marcus Aurelius, Frederick the Great, Montaigne, George Washington, Thomas Jefferson, Adam Smith, John Stuart Mill, General James Mattis, dan masih banyak lagi. Semuanya dipengaruhi oleh filsafat stoik ini. Orang yang stoik adalah orang yang bisa tetap tenang meskipun menghadapi tekanan. Stoik adalah orang yang bisa mengendalikan emosi yang berlebihan, orang yang tahu kapan harus marah dan sedih. Yang terpenting, orang stoik tahu bahwa rasa marah terkadang adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Tapi mereka juga tahu, dalam kebanyakan situasi, amarah hanyalah sumber dari keputusan bodoh yang berujung pada penyesalan. Begitupun dengan rasa sedih. Mereka tahu kapan harus sedih dan kapan untuk berhenti, lalu melanjutkan hidup. Karena mereka tahu sedih berlebihan tidak akan merubah keadaan. Untuk bisa menjadi orang yang stoik, ada beberapa yang harus dilakukan untuk melatih ketenangan dalam menghadapi dunia. Yang pertama adalah dikotomi kontrol. Dalam hidup tidak semua hal bisa kita kendalikan. Terkadang kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita yang dapat menyebabkan stres dan berujung depresi. Hampir semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana pendapat orang lain terhadap kita, dan kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia berputar. Tapi kita masih bisa mengendalikan bagaimana reaksi kita terhadap situasi yang terjadi. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, itu tidak menyakitiku, kecuali aku menganggap kejadian itu menyakitkan untukku, dan aku bisa memilih tidak. Kenapa kita harus sedih kepada hal yang di luar kendali kita? Kita seharusnya fokus terhadap hal yang berada dalam kendali kita. Ini penting untuk bisa menerima kenyataan dan tidak berakhir hanya dengan menyalahkan dunia. Kita tidak bisa mengubah pemikiran orang lain terhadap diri kita, tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana reaksi kita terhadap apa yang mereka katakan. Kita sendiri yang menentukan apakah harus sedih, marah, atau tidak memperdulikannya. Stoicisme berkata jika kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu tindakan yang tidak rasional dan melawan hukum alam. Jadi, seharusnya kita cukup berusaha semaksimal mungkin dengan hal yang bisa kita kendalikan. Prinsip ini sebenarnya sederhana, tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Kita harus melatih diri untuk bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan kepada kita. Jadi mulai sekarang coba untuk membedakan apa saja yang termasuk dalam kendali dan tidak dalam kendali. Setelah itu, fokus terhadap apa yang ada dalam kendali kita. Yang kedua adalah premeditatio malorum, the premeditation of the evil and trouble that might lie ahead.
secara sederhana adalah visualisasi negatif, membayangkan terjadinya masalah, kejadian buruk, atau musibah sebelum itu benar-benar terjadi. Tidak hanya itu, kita juga harus memikirkan reaksi-reaksi rasional yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah tersebut. Hidup penuh dengan kejutan atau skenario penderitaan yang bisa sangat mempengaruhi secara emosional. Kita bisa mengalami ketidakadilan, pertengkaran, kesalahpahaman, kehilangan, dan berbagai kejadian tak terduga lainnya. Kita perlu bersiap secara mental terhadap situasi-situasi ini, sehingga apabila benar-benar terjadi, kita dapat bereaksi dengan lebih sehat. Seperti kata Seneca, musibah terasa paling berat bagi mereka yang tidak mengharapkan keberuntungan, dan kejadian buruk akan terasa paling menyakitkan bagi orang yang tidak pernah menyiapkan diri secara mental untuk menghadapinya. Dengan teknik ini, kita bisa berdamai dengan kefanaan kita dan bersiap diri untuk segala bentuk hambatan dan masalah tanpa harus cemas atau takut berlebihan. Premeditatio Malorum juga akan membuat kita lebih menghargai orang lain selagi mereka ada, karena kita sungguh menyadari bahwa pada waktunya mereka pun akan berlalu dari kehidupan kita. Intinya, premeditatio malorum membantu kita untuk tangguh. Di saat kita rapuh, kita sering menyalahkan diri sendiri atas berbagai hal buruk yang terjadi. Tapi, berbagai hal buruk yang terjadi pada dasarnya berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap hal yang buruk. Jadi, tidak ada salahnya mengharapkan hari yang baik dan menyenangkan, tapi bersiaplah kalau ternyata tidak demikian. Yang ketiga, amor fati. Filsuf hebat dari Jerman, Friedrich Nietzsche, menjelaskan apa yang disebut dengan manusia yang hebat seperti dalam amor fati, cinta akan takdir. Orang itu tidak ingin ada yang berbeda, tidak di masa depan, tidak di masa lalu, tidak selamanya. Bukan hanya menanggung apa yang perlu, apalagi menyembunyikannya, tetapi melukainya. Stoik sangat kental dengan sikap ini. Epictetus yang hidup sebagai budak yang dihadapkan dengan kesulitan pernah berkata, "Jangan mencari hal-hal yang terjadi seperti yang diinginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi sebagaimana itu terjadi, maka Anda akan bahagia. Terlalu mencintai mimpi akan berbahaya jika nantinya mimpi itu tidak terwujud. Memiliki mimpi atau keinginan adalah hal yang baik karena memberi kita motivasi untuk hidup. Tapi jangan juga terlalu terobsesi dengan mimpi dan keinginan. Sesekali, praktekkan premeditatio malorum. Bayangkan ketika kamu gagal dan mencapai mimpi-mimpi itu. Amor fati sangat bagus untuk dijadikan latihan dan mindset untuk menghadapi apa yang terjadi. Menghadapi setiap momen sebagai sesuatu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Yang keempat adalah momentum mori. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu bisa saja meninggal sekarang. Biarkan hal itu menentukan apa yang akan kamu lakukan, katakan, dan pikirkan." Memento mori adalah personal reminder untuk tetap hidup dalam kebaikan. Orang bijak hidup yang selama ia bisa, bukan selama yang dia mau. Kualitas hidup lebih baik daripada kuantitas. Memento mori, marilah kita mempersiapkan pikiran kita seolah kita akan sampai pada akhir kehidupan. Marilah tidak menunda apapun. Mari kita menyumbangkan buku kehidupan setiap hari. Orang yang memberikan sentuhan akhir pada kehidupan mereka setiap hari tidak pernah kekurangan waktu. Seneca sering mengatakan untuk terus mengingatkan diri kita bahwa kamu mungkin tidak akan bangun lagi besok, atau kamu mungkin tidak akan tidur lagi, sebagai pengingat akan kematian. Memento mori akan membantu kita untuk lebih bersyukur dan bersuka cita dengan kehidupan yang dijalani. Kita harus lebih fokus terhadap apa yang bernilai di masa sekarang dan menikmatinya setiap waktu yang berjalan. Yang kelima adalah jurnal. Dalam Stoicism, jurnal bukan sekedar diari. Latihan ini adalah filosofi itu sendiri, mempersiapkan hari esok, merefleksikan hari kemarin, dan mengingatkan diri kebijakan yang dipelajari orang lain, bacaan atau pengalaman di hari ini. Stoicism adalah filosofi tentang praktek dengan rutinitas. Bukan bacaan yang hanya dibaca sekali, tapi perjalanan seumur hidup yang memerlukan ketekunan, pengulangan, dan fokus. Seneca pernah menjelaskan kepada temannya,
Saya memeriksa sepanjang hari saya dan mengingatkan kembali apa yang telah saya lakukan dan katakan. Tidak menyembunyikan apapun dari diri saya sendiri, tidak melewatkan apapun. Dengan menulis dan merefleksi semua hal yang terjadi, hal baik untuk disyukuri, hal buruk untuk dipelajari, dan mempersiapkan hari esok, itu akan menciptakan sense of order dalam pikiran kita. Yang keenam, practice misfortune. Seneca yang kaya raya karena menjadi penasihat dari Nero, Kaisar Roma saat itu menyarankan agar kita menggunakan beberapa hari dalam sebulan untuk mempraktikkan kemalangan. Makan sedikit, pakai baju yang paling buruk, jangan tidur di tempat tidur, dan tanya dirimu sendiri, apakah hal-hal ini yang aku takutkan? Rasa nyaman adalah jenis perbudakan yang paling buruk, karena kamu akan terus takut akan sesuatu atau seseorang akan mengambil kenyamanan tersebut. Tapi kalau kamu mempraktikkan misfortune, kalau semisalnya kejadian itu nantinya terjadi, mental kita tidak akan serusak sebelumnya. Emosi seperti rasa takut dan khawatir datang dari ketidakpastian, bukan dari pengalaman. Dan emosi ini bisa merusak mental, keputusan, dan bahkan hari-hari kita. Solusinya adalah dengan berbuat sesuatu. Buatlah dirimu familiar dengan skenario terburuk yang kamu takutkan, dan rasakan bagaimana rasanya hidup dengan hal yang paling kamu takutkan. Sekian untuk video kali ini. Like kalau suka video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.